Selamat siang, Pak. Siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Reka Zara Delia dari jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung. Sebelumnya boleh perkenalan Oh dulu? iya, saya Irfan Indra Purnama. Saat ini ditugaskan di PLN UP3 Tanjung Karang di bagian sales retail. Kebetulan untuk sekarang dikasih jabatan sebagai tim leader. Ini deh. Sebelumnya ingin ya Pak untuk mewawancarai beberapa pertanyaan tentang terkait tambah daya dari divisi ini. Oke. Langsung saja ya Pak. Yang pertama, apa sih Pak alasan diadakannya program tambah daya di UP3 ini? Oke. Jadi untuk program diskon tambah daya itu sebenarnya program dari pusat. Jadi untuk diskon ini berlakunya seluruh Indonesia dan juga di Lampung. Latar belakangnya adalah makin kesini kan sebenarnya makin banyak elektronik yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen ya Mbak ya, dan pasti berbanding lurus dengan kebutuhan listriknya. Nah, jadi dari PLN berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun dengan tambahan program diskon agar lebih membantu dalam kebutuhan dari masyarakat seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk membantu pelanggan. Betul Apa untuk memenuhi kebutuhan lain. Dan tujuan lain kalau untuk dari sisi internalnya tentu saja untuk menaikkan konsumsi listrik di wilayah kami dan khususnya untuk nasional seperti itu. Lalu selanjutnya Pak, ada nggak sih Pak target jumlah pelanggan di setiap promosi? Ada, jadi setiap program, kalau kami nyebutnya program tematik, di hampir setiap bulannya itu ada program tematik, mengikuti hari-hari besar biasanya. Kalau kayak di Januari ada Gebiar awal tahun ya, menyambut tahun baru. Untuk target ada di tiap masing-masing UP3, itu yang menentukan dari pusat. Kalau untuk Januari kemarin kita ditarget di 800 pelanggan, 800 permohonan. Untuk di bulan ini Pak, kan ini lagi ada promo nih bulan Betul, ini. hari ini, dari kemarin, dari tanggal 25 sampai tanggal 10 Maret ada program diskon tambah daya dalam rangka bulan Ramadan. Ini targetnya sudah ada. Target sudah ada untuk satu UP3 di kami masih sama, agak naik di angka 900. Selanjutnya mengenai masalahnya nih Pak, perbatasan daya. Golongan daya berapa sih Pak yang paling sering ngajuin tambah daya? Oke, gini, untuk mayoritas yang mengajukan tambah daya di wilayah Tanjung Karang itu sebenarnya di angka 900, daya 900, yang mana memang bagi sebagian masyarakat pilihan awal dari mereka itu karena memang keterbatasan informasi ya, jadi semuanya itu daftar pasang baru di daya 900, sementara tidak menghitung kebutuhan listriknya. Nah, jadi mayoritas dari permohonan yang masuk di kita itu dari daya 900 menuju ke 1300 atau 2200 gitu. Selanjutnya itu masalah apa sih Pak yang biasanya pelanggan sampaikan waktu pas sebelum Ya. Kalau dari yang kami tahu, yang pastinya juga, yang pasti karena memang mereka kekurangan dayanya, seiring bertambahnya elektronik yang mereka pakai dengan daya yang sedikit minim yaitu 900, mau nggak mau mereka harus naikin dayanya agar elektronik tersebut bisa dipakai bersama. Selanjutnya untuk peran program tambah daya sendiri. Setelah pelanggan tambah daya, apa masih ada keluhan tentang listrik padam atau untuk Ada, tapi nggak banyak. Berkurang memang betul, cuma paling yang masih ada itu
dikarenakan ada kesalahan dalam penentuan daya akhirnya ya. Jadi ternyata masih kurang gitu. Jadi kayak Akhirnya malah yang 900 mau ke 1300 ya, tapi ternyata masih kurang untuk elektronik yang dipakai bersamaan gitu. Paling dari situ kita tawarkan untuk nambah lagi. Selanjutnya dengan tambah daya ini pelanggan itu lebih nyaman menggunakan listrik di rumah atau tempat usaha gitu nggak sih Pak? Pastinya. Betul, pastinya dengan kapasitas yang cukup, jadi mereka bisa leluasa memakai listriknya gitu, tanpa harus bergantian, tanpa harus ada kekurangan lagi lah, khawatir jepret lagi. Selanjutnya saya mau nanya nih Pak tentang PLN Mobile. Banyak nggak sih Pak pelanggan yang ngajuin tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile dibanding datang langsung ke kantor? Oh gitu. Memang untuk promo diskon yang ada di PLN untuk saat ini memang diwajibkan untuk mendaftarkannya melalui PLN Mobile, di mana untuk vouchernya pun memang didapatkannya jika kita transaksi pembelian token atau bayar tagihan di PLN Mobile. Jadi untuk permohonannya semuanya sekarang lewat PLN Mobile, supaya jadi pelanggan nggak perlu lagi nih datang ke loket, jadi dari rumah saja bisa. Lalu aplikasi PLN Mobile itu mudah nggak sih Pak? Apa kata pelanggan ada yang error atau apa? Pelanggan tuh mikirnya PLN Mobile susah. Untuk PLN Mobile semakin kesini semakin baik. Di mana ratingnya pun di Play Store itu udah makin membaik ya, di atas 4,5 bintang. Memang di awal-awal ada kendala, namun sudah diperbaiki, semakin kesini semakin baik. Ditambah juga downloadernya sudah makin naik. Untuk penggunaannya saya rasa mudah dan lengkap ya. Jadi di situ bisa semua kebutuhan di PLN bisa dilakukan di sana, dari mulai pembelian token, pembayaran listrik, pasang baru untuk tambah daya, dan juga pengaduan bisa lewat situ. Jadi kalau ada kendala bisa dilaporkan melalui PLN. Selanjutnya nih Pak, mau ke terakhir. Jumlah pelanggan tambah daya itu meningkat dalam beberapa bulan terakhir nggak Pak dari sebelum adanya promo? Betul. Jika dilihat ya dari historinya untuk tambah daya, kalau khususnya di UP3 Tanjung Karang itu per bulannya di angka 300 sampai 400. Nah, ketika ada program tematik diskon 50% itu naik sampai hampir 2 kali lipat di angka 800. Lalu selanjutnya Pak, kendala apa sih Pak yang sering dihadapin dalam program tambah daya ini sebelumnya adanya promo itu, misalnya kayak kita kurangan minat atau apa sih Pak kendalanya? Sebenarnya kalau dilihat dari historinya tadi, peminatnya sih tidak kurang ya, dimana naik 2 kali lipat. Namun yang jadi kendala adalah memang sosialisasinya mungkin yang belum sampai ke semua elemen masyarakat. Maka dari itu dari kita sih di masing-masing unitnya sudah melakukan promosi agresif ya ke masing-masing kelurahan, kecamatan, sampai dengan RT RW-nya untuk agar semua masyarakat tahu bahwa PLN sedang melakukan promosi diskon tambah daya. Untuk yang terakhirnya nih Pak, apa sih Pak rencana ke depan agar program tambah daya itu bisa lebih terus membantu pelanggan dan terus meningkat? Oke. Rencananya yang saya tahu memang program diskon ini akan tetap terus berlangsung ke depannya, mungkin tidak setiap bulan, namun mengikuti hari-hari besar atau spesial. Kalau dilihat dari historinya, untuk minat dari pelanggan itu masih baik. Jadi selama minat itu masih ada, mungkin kita masih akan terus lanjutkan promo tambah daya, maupun kalaupun memang dibutuhkan nanti ada promo yang lain selain dari tambah daya, mungkin seperti diskon pasang baru maupun diskon pembelian token atau tagihan. Terima kasih
kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Ya. Terima kasih.